Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35 tentang Petrus menyembuhkan Eneas. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara sekalian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Syaron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu dan kami hendak merenungkannya. Berkatilah kami Tuhan supaya pengetahuan kami akan firman-Mu menuntun kami dekat ke hati-Mu dan membuat kami ini hidup seturut apa yang Kau kehendaki. Mohon berkat pimpinan-Mu ya Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu supaya dalam segala kelemahan boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya lebih banyak daripada apa yang bisa dibagikan manusia. Tuhanlah sendiri yang berkata-kata pada setiap saudara yang perhatikan firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah kita membahas panjang lebar tentang bagaimana Paulus itu bertobat dari pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Sekarang kita memperhatikan catatan Lukas yang melompat dari peristiwa pertobatan Paulus kepada kisah Petrus, ya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 32 sampai nanti Kisah Rasul pasal yang ke-10, kita akan menemukan 3 cerita tentang Petrus, ya. Petrus yang bertemu dengan Eneas, Petrus yang bertemu dengan Dorcas, dan Petrus yang bertemu dengan Cornelius, ya. Dan hari ini kita fokus dulu pada satu orang yang bernama Eneas. Nah, ya. Dikatakan di ayat 32, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan ke mana-mana. Ya, mungkin ini visitasi ya, dan saya yakin ini juga mengajar kepada jemaat-jemaat yang ada di kota-kota di sekitar Yerusalem, ya. Dalam perjalanan itu dia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Nah, saudara-saudara, Lida itu kira-kira terletak sekitar 40 km ya, di utara dan barat daripada Yerusalem. Petrus nanti akan naik ke atas lagi ke Yope, ya, nanti dia akan bertemu dengan Dorcas di Yope, ya. Nah, kali ini kita sampai ke Lida, ya. Nah, pada waktu itu, kata pada waktu itu tuh menunjukkan pada itu adalah pada waktu keadaan damai di Yerusalem dan sekitarnya. Kalau kita baca ayat 31 bunyinya begini. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi setelah peristiwa Paulus bertobat, kemudian penganiayaan itu nampaknya turun, ya, sedikit berkurang, ya. Ada kedamaian di daerah Yudea, Yerusalem sampai ke Samaria. Dan kemudian jemaat itu bertumbuh
secara rohani dalam pengajaran rasul-rasul, tapi juga bertumbuh secara kuantitas, ya, secara jumlah, karena Roh Kudus menuntun mereka. Nah, dalam konteks menggembalakan jemaat itulah Petrus sebagai orang yang memimpin rasul-rasul pada waktu itu di Yerusalem berkeliling ke kota-kota di sekitar Yerusalem. Dan dia sampai di Lida yang kita tahu tadi 40 km kira-kira jalan dari Yerusalem. Dikatakan di Lida itu dia bertemu dengan orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus ini bukan menunjukkan karakter kekudusan seseorang, tapi orang-orang kudus ini menunjuk pada orang-orang Kristen, orang-orang yang diselamatkan, ya. Dan ini cocok sesuai dengan arti kata kudus atau kados itu, yang artinya dipisahkan, begitu. Jadi orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang dipisahkan dari kelompoknya untuk menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ada bangsa yang kudus. Nah, ini bukan menunjuk pada orang-orang yang hidupnya suci, tidak. Tetapi ini adalah orang-orang yang dipisahkan. Dipisahkan bagaimana? Kalau kita mengacu pada 1 Petrus tadi, mengatakan bahwa kamu adalah orang-orang yang dipisahkan dari kegelapan, dipanggil kepada terang yang ajaib. Ya, kamu dulu adalah orang-orang yang dimurkai, sekarang dikasihi. Kamu dulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Artinya orang-orang yang dipilih, dipisahkan. Nah, itu kata kudus ini. Jadi kalau kita membaca Kisah Rasul itu berbicara bahwa Petrus itu mengunjungi orang-orang kudus di Lida, itu artinya dia sedang mengunjungi jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang ada di Lida. Nah, begitu ya. Nah, dikatakan kemudian di Lida itu dia bertemu dengan seorang yang bernama Eneas. Kalimatnya menarik ya. Di situ didapatinya seorang yang bernama Eneas, ya. Nah, Eneas ini cuma diberitahukan bahwa dia itu sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh, ya. 8 tahun dia tidak berdaya. 8 tahun dia tidak bisa melakukan aktivitas, dia cuma berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Saudara-saudara, kita tidak tahu apakah Eneas ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tidak dikatakan begitu, tidak dikatakan ada seorang murid bernama Eneas. Bandingkan ya, nanti pada pertemuan berikutnya Petrus itu bertemu dengan Dorcas, seorang murid yang mengasihi Tuhan Yesus, yang bersaksi pada Tuhan Yesus. Eneas ini tidak dikatakan begitu. Eneas ini didapati oleh Petrus. Artinya Petrus itu menemukan atau bertemu dengan seorang yang bernama Eneas, 8 tahun tidur karena lumpuh. Jadi belum tentu dia percaya. Tapi yang jelas Petrus mengenal nama orang ini, ya. Kenapa kenalnya? Bisa jadi karena Eneas barangkali saudara atau teman dari murid-murid yang ada di Lida. Kalau melihat bahwa Eneas ini berbaring 8 tahun di tempat tidur, nampaknya ada orang yang membawa Petrus untuk bertemu dengan Eneas, ya. Dan orang itu memberitahu Petrus namanya, ya. Sehingga ketika Petrus datang, lalu dia langsung menegur nama orang itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-34 berkata begini. Kata Petrus kepada Eneas, Eneas, Tuhan Yesus Kristus menyembuhkanmu, katanya ya. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Dan seketika orang itu kemudian bangun dari tempat tidurnya dan kemudian membereskan tempat tidur itu. Berita ini jelas ya, bahwa ketika Petrus bertemu dengan Eneas, dia kemudian memberitahukan Yesus Kristus Tuhan itu menyembuhkanmu. Dari perkataan Petrus ini, saudara-saudara, ada indikasi bahwa Petrus itu terlebih dahulu
menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada Eneas. Sebab barangkali dia belum mengenal siapa Yesus. Dia mendengarkan berita Injil, dan setelah dia mendengarkan berita Injil, barangkali dia mengaku percaya, dan kemudian Petrus itu berkata, Eneas, Tuhan Yesus Kristus yang kau percaya itu menyembuhkanmu. Bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Saudara-saudara sekalian, kesembuhan itu muncul dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan oleh Petrus. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian Eneas itu dikatakan seketika bangun dan membereskan tempat tidurnya. Ada suatu mujizat yang terjadi. Orang yang sudah 8 tahun tidak berdaya itu, kemudian dia disembuhkan. Dia bukan cuma bisa bangun, tapi dia membereskan tempat tidurnya. Nah, saudara-saudara, yang menarik ayat 35. Dikatakan semua penduduk Lida dan Syaron melihat Eneas ini. Rupanya Eneas dikenal sebagai orang yang sudah lumpuh 8 tahun itu di Lida dan di Syaron. Rupanya dia mungkin saudara atau kenalan seorang murid yang dikenal di sana. Semua penduduk Lida, artinya banyak orang mengenali hal itu. Dan yang indah adalah ketika orang-orang melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam iman Eneas kepada Yesus Kristus itu, membuat mereka kemudian lalu berbalik kepada Tuhan, yang artinya sederhana, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari PA kita hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, saya merasa ini adalah hal yang indah di dalam pemberitaan Injil jemaat yang mula-mula, yaitu mereka memberitakan Injil yang penuh itu, ya. Injil yang menjawab kebutuhan manusia yang berdosa, menjawab kebutuhan rohaninya, tapi juga menjawab kebutuhan jasmaninya. Ketika Injil atau kabar baik itu diberitakan, saudara-saudara, sesungguhnya itu mendatangkan shalom, mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita pada seluruh murid-murid itu, dan barangkali juga pada kota Lida. Ya, dikatakan bahwa keselamatan itu membuat bukan hanya Eneas menerima mujizat, tapi orang-orang di Lida itu bersyukur dan mereka menemukan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sungguhkah iman kita kepada Tuhan Yesus itu membawa shalom juga pada orang-orang di sekitar kita? Petrus barangkali dituntun oleh seorang murid untuk menemui Eneas yang tidak berdaya. Apakah kita ini mempunyai iman yang juga menuntun kita untuk menolong orang yang tidak berdaya? Ketika Eneas disembuhkan secara fisik oleh imannya tentu pada Kristus Yesus, maka itu mendatangkan sukacita pada Eneas dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, saya berdoa iman kita kepada Tuhan Yesus itu akan juga menuntun kita mendapatkan shalom, mendapatkan keselamatan secara fisik dan secara rohani. Itulah Injil yang penuh, yang utuh, ya. Yang kedua, saudara-saudara, Eneas itu lumpuh 8 tahun, ya, menunjukkan gambaran ketidakberdayaan, menunjukkan gambaran keputusasaan, ya. Dan ketika Petrus datang memberitahukan tentang Yesus Kristus, itu membangkitkan iman. Dan ketika Eneas disembuhkan, itu membuat dia menjadi berdaya, ya. Dan keputusasaannya menjadi sukacita yang kemudian membuat dia menjadi saksi Tuhan di kota Lida. Saudara-saudara, kita ingat Tuhan Yesus juga pernah datang kepada seorang yang lumpuh 38 tahun di tepi kolam
di tepi kolam Siloam itu. Tuhan bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara-saudara, itu menunjukkan orang ini sudah tidak ingin sembuh. Dia sudah putus asa. Tetapi ketika Kristus datang, dia itu membawa pengharapan yang baru. Saya percaya Petrus bukan cuma mengatakan, Eneas, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, tapi sesungguhnya dia bertanya lebih dulu barangkali pada Eneas, Eneas, percayakah kau pada Tuhan Yesus? Ketika Eneas mengatakan percaya, Eneas, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Bangunlah, bereskan tempat tidurmu. Saudara-saudara, pertemuan sejati dengan Tuhan Yesus itu selalu membawa pemulihan. Barangkali saudara-saudara, ada di antara kita yang tidak dipulihkan seperti Eneas secara fisik, tetapi selalu ada pemulihan rohani. Ada munculnya pengharapan di tengah-tengah keputusasaan kita. Sebab ketika Yesus datang, dia memberitahukan kita bahwa akulah Tuhan yang memulihkanmu, menyembuhkanmu, membawamu keluar dari kegelapan pada terang, membawamu dari neraka pada hidup yang kekal. Saudara-saudara, apakah iman kita pada Tuhan membangkitkan semangat kita, mendatangkan sukacita? Atau kita jadi orang Kristen yang terus putus asa, tak punya pengharapan? Saudara-saudara, mari kita renungkan kebenaran ini. Yesus Kristus datang, Tuhan itu datang, bukan untuk menyelamatkan kita, tapi dia mau menunjukkan kasih-Nya yang besar pada kita. Dan kepada kasih itulah kita menaruh pengharapan kita kepada surga. Ya, yang terakhir saudara-saudara, dikatakan bahwa maksud daripada mujizat itu terjadi, kesembuhan Eneas, menurut Lukas adalah supaya orang-orang di sekitar Yope, di sekitar Lida dan Sharon itu kemudian melihat terang gitu ya, dan percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, ketika Eneas diselamatkan, dia menjadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Melalui Eneas, orang-orang di Lida, di Yope itu melihat terang Tuhan, melihat kuasa Allah, melihat perbuatan baik Allah, dan mereka kemudian dituntun untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa yang saudara harapkan ketika saudara menjadi orang Kristen? Ketika saudara mengharapkan Tuhan memberkati hidupmu, ketika saudara mengharapkan Tuhan menyembuhkanmu, apakah sekedar untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, menerima berkat-Nya itu? Barangkali itu baik, tapi berdoalah supaya melalui berkat Tuhan yang dinyatakan dalam hidupmu, engkau memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian pembawa terang kepada orang-orang di sekitarmu. Ya, Tuhanlah yang harus dipermuliakan di dalam kesembuhan kita, di dalam berkat-berkat yang kita terima, di dalam hidup baru kita. Biarlah kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Kita menuntun banyak orang untuk melihat kemuliaan Tuhan dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias yang hidup, yang mengaruniakan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya di sorga mulia. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami ini menaruh pengharapan kami pada Tuhan Yesus saja. Dan kiranya iman itulah yang akan menuntun kami beroleh kekuatan Tuhan, kesembuhan Tuhan, penyelamatan Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan dan nama-Mu yang dipermuliakan. Tuntunlah kami semua di jalan yang benar, di dalam Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Nanti sore kita bertemu dalam Zoom meeting untuk mendiskusikannya. Tuhan Yesus memberkati.